Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Oke, perkenalkan nama saya Yuliana. Dan hari ini kelompok 6 bakal presentasi mengenai cloud computing, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Operasi 2. Nah, sebelum mulai aku mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah pakai Google Drive buat nyimpen tugas karena HP memori penuh? Atau siapa yang tiap hari suka buka Gmail atau Google Meet? Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah menggunakan teknologi cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Menarik, bukan? Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Oke teman-teman, sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu apa itu internet dan cloud. Kalau diibaratkan, cloud itu seperti gudang besar di internet. Kalau dulu semua data disimpan di laptop atau HP sendiri, resikonya kalau perangkat rusak, data bisa hilang. Nah, dengan internet, perangkat bisa saling terhubung. Lalu cloud computing memanfaatkan koneksi ini untuk menyimpan data di server besar milik penyedia layanan. Jadi, kita bisa akses data kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Selanjutnya, menurut National Institute of Standard and Technology, cloud computing adalah model layanan yang memungkinkan akses jaringan secara cepat ke sumber daya komputasi seperti server, storage, dan aplikasi. Cloud juga mempunyai 5 karakteristik utama. Yang pertama, on-demand self-service. Yang kedua, broad network access. Yang ketiga, resource pooling. Yang keempat, rapid elasticity. Yang kelima, message service. Jadi, cloud itu fleksibel, efisien, dan praktis. Yaitu perbandingan iOS, PaaS, SaaS. Kalau dibandingkan, iya paling fleksibel, tapi butuh skill teknis tinggi. Kalau PaaS lebih praktis untuk developer. Kalau SaaS paling mudah digunakan karena tinggal pakai. Semakin ke arah SaaS, semakin sedikit yang perlu kita kelola. Jadi pemilihannya tergantung kebutuhan pengguna. Selanjutnya, analogi hunian. Supaya lebih gampang dipahami, ya seperti beli tanah kosong, semua harus dibangun sendiri. Kalau PaaS, seperti sewa rumah kosong, bangunnya sudah ada, tinggal isi sesuai kebutuhan kita sendiri. Kalau SaaS, seperti menginap di hotel, yaitu semua sudah siap atau bisa disebut juga tinggal pakai. Analogi ini membantu kita melihat tingkat kontrol pengguna di setiap model cloud. Materi selanjutnya yaitu IaaS. IaaS atau Infrastructure as a Service adalah layanan penyewaan infrastruktur IT seperti server, storage, dan jaringan lewat internet. Jadi, pengguna gak perlu beli server sendiri karena sudah disediakan provider cloud. Tapi, pengguna tetap harus mengatur sistem operasi dan aplikasinya. Contoh layanan IaaS yaitu AWS EC2, selanjutnya Google Compute Engine, dan Microsoft Azure VM. Selanjutnya yaitu PaaS atau Platform as a Service. Kalau di IaaS, kita masih mengatur server sendiri. Di PaaS, provider sudah menyiapkan platform untuk coding. Jadi, developer tinggal fokus membuat aplikasi tanpa ribet mengurus server. Di PaaS juga biasanya sudah tersedia database, web server, bahasa pemrograman, dan lain-lain. Contoh layanan PaaS dalam kehidupan sehari-hari yaitu Heroku, Google Apps Engine, dan Google Apps Service. Yang terakhir yaitu SaaS atau Software as a Service. SaaS adalah aplikasi siap pakai yang bisa langsung digunakan lewat internet tanpa perlu instalasi atau mengatur server. Semua pengelolaan aplikasi sudah diatur oleh provider, jadi pengguna tinggal login masuk dan menggunakan aplikasinya. Contoh SaaS yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama Gmail, yang kedua Google Drive, yang ketiga Zoom, dan yang keempat Google Meet.
dan masih banyak lagi. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengapa cloud computing penting. Cloud computing penting karena manfaatnya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, hemat penyimpanan lokal karena file disimpan online. Kedua, bisa diakses dari mana saja. Yang ketiga, mendukung kolaborasi real time, misalnya kerja kelompok, edit dokumen bareng. Selain itu, cloud juga punya backup otomatis, lebih hemat biaya karena tidak perlu beli server sendiri, dan aplikasi selalu update tanpa install manual. Di sini dibagi 3 model layanan cloud. Cloud computing dibagi menjadi 3 model layanan utama. Yang pertama ada IaaS, yaitu menyewa infrastruktur seperti server virtual. Yang kedua PaaS, yaitu menyewa platform siap pakai untuk membuat aplikasi. Yang ketiga ada SaaS, yaitu aplikasi siap pakai yang tinggal digunakan. Kalau dianalogikan, ya seperti sewa tanah kosong, dan PaaS seperti sewa rumah kosong, dan SaaS seperti menginap di hotel. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus Google Drive. Contoh SaaS yang sering kita gunakan dalam Google Drive. Kenapa termasuk SaaS? Karena langsung bisa dipakai lewat browser tanpa install sistem tambahan. Fiturnya ada penyimpanan gratis 15 GB, upload file dan berbagi file, kolaborasi dokumen, pencarian cepat, dan akses lintas perangkat. Semua infrastruktur dikelola penuh oleh Google. Selanjutnya contoh lainnya adalah Gmail dan Microsoft OneDrive. Gmail memungkinkan kirim email langsung lewat browser, punya filter spam otomatis, pencarian email cepat, dan kategori otomatis. OneDrive menyediakan cloud storage terintegrasi dengan Windows dan Office Online. Ini membuktikan cloud sangat membantu aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah, materi mengenai cloud computing dari kelompok 6 telah selesai disampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.